prosesnya, proses daripada peserta. Jadi selama ini dari beberapa bulan saja itu total pendaftaran itu sudah mencapai 500. Ini start dari akhir Oktober 2023 hingga ini. Kemudian dari 500 itu kami filter. Ini tentunya trim of the trim dari 500 menjadi tahap ke-1 yang notabene mereka harus memberikan data konkret. Data konkret dan juga mengirimkan keyboard ada foto yang sudah kita siapkan di sini. Dari 500 kemudian tersisi menjadi 120 peserta. Dari 120 peserta ini tentunya akan masuk ke proses 50 yang akan kami ambil, karena di situ nanti mereka akan diberikan kriteria lagi untuk bisa menyisihkan lagi. Jadi, kriterianya adalah mengirimkan 3 video yang terdiri dari apa itu personal brandingnya dia, kemudian video terkait dengan catwalk fashion begitu, dan satu lagi video influencer batik, pengetahuan dasar yang peserta punyai. Kemudian dari 3 video kita tambahkan lagi 1 kriteria yaitu short story. Nah, apa itu short story? Terkait dengan siapa diriku, sehingga dia tahu jati dirinya mengirimkan short story itu. Dan yang terakhir dari 50 peserta nanti akan kami krim lagi menjadi 25 yang akan masuk ke finalis. Jadi 25 inilah yang nanti mengirimkan foto composite dan mendapatkan pembekalan dari kami terkait dengan mental health, terkait dengan personal branding dan sebagainya, sehingga kita memberikan kondisi yang kuat sesuai dengan tema kita, yaitu berkarya, bersinar dalam balutan batik Indonesia dengan foundationnya kreatif, kemudian beautiful atau cantik yang kami masuk ke dalam cantik luar dalam, dan juga talenta. Dan talenta ini harus memenuhi kompetensinya peserta. Ya. Banyak sekali kriteria-kriteria yang akan kami berikan untuk supaya betul-betul peserta ini berkualitas dan membawa nama batik, khususnya kita akan mengangkat Surakarta ya, Ibu Siti. Dan yang terakhir adalah culture. Ya. Jadi culture-nya budaya Solo ini yang tidak akan kita tinggalkan, karena ketika nanti kami dari Solo kemudian kami mengadakan secara provinsi, kemudian tersisi kami akan lanjut untuk ajang ke internasional. Jadi jenjangnya seperti itu, jadi bapak-bapak sekalian. Nah, sesudah itu tentunya segala sesuatu punya tujuan. Jadi visi misi kita itu memang salah satunya mencetak para perempuan diplomat yang handal, yang mempunyai kreativitas, kemudian cantik luar dalam, bertalenta dan berbudaya dalam mempromosikan batik Indonesia di kancah internasional. Ini salah satunya. Yang kedua adalah menyelenggarakan Miss Batik ini melalui kompetisi-kompetisi. Dan tentunya misi kita adalah menyediakan wadah ajang untuk pemilihan Miss Batik tingkat provinsi, kemudian nasional, dan alhamdulillah sekarang bukan provinsi lagi dan langsung sudah nasional yang mendaftar, Bapak. Jadi alhamdulillah sekali. Kita itu perdana, tapi sudah 20 provinsi yang masuk dari 38. Jadi salah satunya adalah Miss Batik Indonesia ini menjadi agenda tahunan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mampir sudah menjadi agenda tahunan gitu. Dan kami bersyukur sekali alhamdulillah bahwa dari 38 provinsi itu ada 20 yang sudah masuk ke
tahap kedua yaitu DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, Jatim, DIY, kemudian Aceh, Sumut, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, juga Papua Barat. Jadi Papua ini malah berperan aktif bisa mengikuti ajang ini. Bapak-bapak dan rekan-rekan media yang saya sayangi di sini, bahwa kenapa batik ini kita angkat? Karena batik ini merupakan salah satu warisan budaya kebanggaan kita Indonesia yang tahun 2009 itu ditetapkan sebagai oleh UNESCO ya di 2009, sehingga sebagai intangible cultural heritage humanity. Jadi itu salah satu yang budaya ini tidak boleh kita hilangkan, maka itu kita create Miss Batik Indonesia ini. Ini kayaknya saya banyak sekali jadi nanti Mbak Endang bisa tambahkan ya, upaya-upaya kita ini. Kita berusaha maksimal untuk mempromosikan batik Indonesia ini melalui ajang kompetisi supaya bisa dilihat gitu ya. Dan juga secara tidak langsung kita melestarikan batik Indonesia ini melalui proses pembelajaran ini tadi. Jadi, maka itu di pilar PT Pilar Budaya Indonesia adalah mengedepankan training center yang dapat mentransfer knowledge untuk teman-teman peserta kerja. Karena itu adalah penting sekali. Itu adalah untuk unggulan sesuai dengan pemerintah, yaitu SDM unggul di Indonesia. Kira-kira. Kemudian memperkenalkan batik Indonesia tentunya ke negara lain dan juga bangga kita terhadap produk kita sendiri. Saya rasa itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Endang, dan sebelum itu saya mohon berkenan di situ untuk bisa mendukung persiarannya batik Miss Batik Indonesia ini. Monggo. Permohonan dengan menghormati ibu cantik ini pertemuan atas inisiatif dari beliau ini dengan terselenggaranya Miss Batik Indonesia. Saya mewakili Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta pada umumnya sangat mengapresiasi dengan adanya event Miss Batik Indonesia di tahun 2024 ini. Dengan mengusung tema berkarya dan bersinar dalam balutan batik Indonesia diselenggarakan di Solo, di Surakarta, ini suatu kebanggaan bagi kami, khususnya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terlebih tadi mendengar dari 20 provinsi yang ikut, kemudian nanti akan terseleksi dan penjurian akan dilaksanakan finalis ya, penjurian untuk final dan panelnya akan diselenggarakan di tanggal 13 di dalam Memorial Minarakan House of Haji, yang mana mungkin tidak hanya dari Solo, bisa jadi ini dari luar kota semuanya, yang otomatis akan membawa nama Solo. Mereka akan datang ke Solo dan tentu saja multiplier efeknya akan luar biasa. Pasti mereka tidak datang sendiri, kemudian akan membawa keluarga dan lain sebagainya. Dan tentu saja kami berbangga hati dengan adanya ibu-ibu ini dinaungi PT Pilar Budaya Indonesia, bahwa Miss Batik Indonesia digelar secara mandiri, ini kami bilang karena mohon maaf dari pemerintah kota kali ini belum bisa mensupport kegiatan ini, hanya dukungan dan doa ibu. Amin. Dan ini akan kita masukkan di kalender event
bulan Oktober. Nah, harapan kami Miss Batik Indonesia ini akan digelar